Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Nita Budianti. Materi tentang rekam medis dan informasi kesehatan bisa kamu dapatkan di sini. Simak terus video-videonya ya. Halo teman-teman semuanya, ini pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bab 16 di kategori kondisi tertentu yang dimulai pada periode prenatal di P00 sampai dengan P96. Masih tetap kita pakai untuk kapan sih kita bisa mengecek apa aja bab yang terkandung di dalam kode perinatal. Kita bisa memandu dengan volume 1 ICD-10 tahun 2016. Nah, ini adalah chapter 16, yaitu kondisi yang berkait dengan pada saat perinatal period atau periode perinatal. Kodenya ada di P00 sampai dengan P96. Ini adalah include-nya, bahwa kondisi ini merupakan diawali pada masa perinatal, kemudian dan morbidity atau kesakitan yang terjadi kemudian. Ya, kemudian ada juga exclude-nya dari bab ini. Yang pertama, congenital malformasi, deformasi, dan abnormalitas kromosom ini tidak termasuk dalam bab ini karena adanya di Q00 sampai dengan Q99. Kemudian endokrin, nutrisional, dan metabolic disease juga ada di E00 sampai dengan 90. Kemudian ada di injury, poisoning, and certain other consequences of external cause juga ada di S00 sampai dengan T98. Kasus neoplasma juga exclude dalam bab ini. Kemudian tetanus neonatorum itu tidak termasuk ya dalam bab ini karena dia akan dikategorikan di A33. Oh ya, seperti biasa saya ingatkan bahwa materi ini juga sebetulnya bisa teman-teman cek dari buku atau hard copy yang teman-teman sudah miliki maupun soft copy. Ini saya versinya soft copy dari ICD atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem yang diterbitkan oleh WHO, revisi ke-10 tahun 2016 ya. Kemudian volumenya volume 1, 2, dan 3. Ini saya pakai ini karena ini sebetulnya materinya kan sama persis ya, hanya tinggal kita mereview masing-masing dari bab tersebut. Oke. Kita balik lagi ke sini. P00 sampai P96 ini memiliki 10 blok kategori ya. Yang pertama itu P00 sampai P04 ini janin dan neonatus yang dipengaruhi oleh faktor-faktor maternal dan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kemudian P05 sampai P08 itu gangguan atau kelainan yang berhubungan dengan lamanya kehamilan dan pertumbuhan janin. Kemudian P10 sampai P15 ini bertrauma ya atau trauma lahir. P20 sampai P29 respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period. Ini gangguan atau kelainan pernapasan dan kardiovaskular khusus pada masa perinatal. P35 sampai P39 ini infeksi yang pada masa perinatal. P50 sampai P61 hemorrhagic and hematological disorder of fetus and newborn. Ini kelainan hematologis dan perdarahan pada janin. Ya, itu ada di P50 sampai P61. Kemudian ini P70 sampai P74 ini transitory endokrin. Jadi ini adalah kelainan endokrin dan metabolik sementara ya. Karena dia transitory, spesifik to fetus and newborn pada bayi dan pada bayi dan janin. Kemudian P75 sampai P78 digestive system disorder of fetus and newborn. Ini kelainan sistem pencernaan. P80 sampai P83-nya kondisi involving the integumen and temperature regulation of fetus. Ini kondisi yang melibatkan integumen dan pengaturan suhu pada janin. Kemudian P90 sampai P96-nya adalah other disorder originating. Berarti ini gangguan lain yang tidak tercakup dari P00 sampai dengan P83 tidak disebutkan. Nah, di sini juga saya mau ingatkan teman-teman bahwa terdapat beberapa keunikan ya dari kode P ini. Yang pertama adalah kalau yang lain itu pada misalnya kemarin kita di video-video sebelumnya sudah ada tentang digestif, kemudian nanti ada lagi yang tentang pada pregnancy juga gitu. Kemudian pada bab-bab yang lain di ICD itu memang membahasnya itu sistem anggota tubuh ya, tapi terdapat 6 bab yang termasuk kategori khusus atau special condition atau special group disebutnya. Atau biasanya kalau di volume 2 itu disebutnya sebagai kondisi yang memang dia termasuk di kategori khusus ya. Coba nanti cek teman-teman, ada berapa bab yang masuk di kategori
spesial ini atau kategori khusus ini. Itu ada 6 bab yang masuk. Nah, kenapa sih? Karena memang ini kondisinya itu tidak cocok dengan hanya 1 atau 2 anatomical tubuh saja gitu. Karena ini terdiri dari beberapa anatomi kalau teman-teman cek. Itu kenapa makanya kode P ini atau bab di 16 ini termasuk ke kategori bab khusus ya. Kemudian tadi sudah saya ingatkan lagi bahwa ini kategori dari P00 sampai dengan P96. Kemudian ini juga mengklasifikasi kondisi yang timbul dari akibat lingkungan janin, kemudian proses kelahiran juga akan dibahas di sini, maupun ketika bayi menyesuaikan diri dengan lingkungan ekstrauterinnya. Nah, ini di sini dari bab-bab yang tadi sudah dijelaskan, ini sekilas juga sudah bisa kelihatan ya. Bahkan seringkali itu ada beberapa kondisi sementara. Ini misalnya saya tandai ada di kode P70. Ini nih kondisi sementara, transitory endocrine and metabolic disease. Ini kalau merupakan kondisi sementara. Dan yang kedua adalah kondisi pada P76, juga di sini nih ada di blok ini juga sama, dia transitory illness of newborn. Ini juga kondisi sementara. Kemudian pada P ini P07 dan P08, nanti kita akan ketemu di P07 dan P08. Jadi ini ada kategori berat badan atau berat bayi, kemudian dan masa kehamilan itu harus benar-benar terdokumentasi dengan baik, harus tercatat dengan baik dalam rekam medis, karena memang ini harus menjadi prioritas kode utamanya ya. Dan inocoder harus betul-betul mengecek runtutan dari CPPT-nya atau catatan perkembangan pasien terintegrasinya. Arahkan dokter dan para tenaga medis lainnya untuk mengisi rekam medis secara lengkap, karena proses analisis kuantitatif dan kualitatif amat sangat penting dalam pengkodean ini, walaupun pengkodean bab yang sebelumnya juga. Oke, kemudian tadi ada 10 blok, kemudian ini ada satu kategori SRS Jaeger ada di P75 tentang meconium illness in cystic fibrosis. Kita mulai dari bab yang pertama dulu ya. Sini, oh iya teman-teman juga bisa cek ada di bukunya itu halaman 681 untuk versi di hard copy-nya. Di soft copy juga sama, ini halaman 681. Nah tadi sudah saya sebutkan juga pengingat ya bahwa ini kode pada chapter P00 sampai P9 ini ada di halaman 681 di buku ICD-nya maupun di versi online-nya. Klasifikasi ini atau pada bab ini mengklasifikasikan condition yang bisa dimulai pada arise, ini bisa dimulai atau timbul dari ini artinya macam-macam arise atas konsekuensi pada fetal environment birth process, berarti proses kelahiran, kemudian kondisi lingkungan janinnya, or infant taking time to adjust to the extrauterine uterine. Ini posisi kondisi bayi ketika akan menyesuaikan diri dengan faktor extrauterinnya. Kemudian tadi juga sudah diingatkan bahwa often these are transitory condition. Jadi kondisi sementara yang P70 sampai dengan P76 tadi itu adalah kondisi sementara pada newborn. Kemudian to be classified in chapter 16 ini the condition must be qualified as neonatal, of newborn, transient or sometimes congenital. Nah, ini harus bisa mengklasifikasikan beberapa catatan-catatan yang memang akan mengkategorikan dia itu neonatal, newborn, transient atau sementara, atau sometimes congenital, atau beberapa mungkin dia adalah kategori congenital, jadi tidak termasuk dalam ini, yaitu dalam kode KI. Ini saya ambil dari modul IFHIMA tahun 2016 sumbernya, jadi teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian oh ya saya ingatkan lagi, modul IFHIMA ini juga bisa kalian dapatkan juga, bisa kalian cek juga sebagai panduan medical coding atau medical basic coding yang bisa kalian pakai untuk proses pengkodean. Jadi itu panduannya bisa dari situ selain volume 2. Nah, ini kita mulai dulu dari chapter pertama, dari kategori pertama, yaitu fetus and newborn affected by maternal factors and by complication of pregnancy, labor and delivery. Ini kodenya di P0 sampai dengan P04. Ini bahasa Indonesianya terpengaruh oleh kondisi maternal ya, berarti kondisi ibu, kemudian ada komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan pada saat melahirkan ya, persalinan dan kelahiran ini. Kemudian mana ya, kita mulai dari, nah ada include di bawahnya bahwa the list maternal condition only when specified as a cause of mortality or morbidity in fetus or newborn. Jadi ini otomatis termasuk kondisi di mana
kondisi maternal itu berpengaruh atau memberikan penyebab kematian dan kesakitan pada bayi ya. Jadi ini bisa digunakan juga nanti ketika kita akan membahas tentang kasus mortalitas atau kasus kematian. Nah, ini P00 dimulai dari fetus or and newborn affected by maternal condition that may be unrelated to present pregnancy. Jadi ini janin dan neonatusnya itu berpengaruh atau terpengaruhi oleh kondisi maternal yang mungkin tidak berhubungan dengan kehamilan sekarang. Ini exclude-nya pada kondisi affected by maternal complication or pregnancy tidak masuk sini, masuknya ke P01 nanti dibahas berikutnya. Maternal endocrine and metabolic disorder masuknya P70 sampai P74. Nauseous influences transmitted via transmission ini juga nanti akan dibahas di P0. Kita mulai dari yang pertama. P00.0 ini affected by maternal hypertensive disorder. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas di kondisi ibunya, maternalnya itu di O010 sampai O11 dan O13 sampai O16. Nah, ini adalah pengaruh terhadap bayinya. Jika memang berhubungan ya, kalau fetus and newborn affected by, jadi memang benar-benar berpengaruh dari kondisi ibunya. Nah, kemudian selanjutnya P00.1 ini kalau maternal fetus and newborn affected by maternal renal and urinary tract disease. Jadi kalau misalnya ada gangguan oleh penyakit akibat maternal care, berarti masalah ibunya itu adalah penyakit ginjal dan saluran kemih maternal. Kemudian fetus and newborn affected by maternal infection and parasitic disease, ini kalau misalnya bayinya itu atau janinnya itu terganggu oleh penyakit infeksi dan parasitik. Nanti ada ibunya itu kondisinya berarti di A00 sampai B99 dan J09 sampai J11. Nah, ini juga bisa berpengaruh juga. Jadi but not itself manifesting that disease. Jadi anaknya ini ada pengaruh, ada affected by. Selanjutnya, fetus and newborn affected by other maternal circulatory and respiratory. Berarti ini gangguan sirkulasi dan respirasi. Kemudian maternal nutritional disorder, berarti ini juga ada kelainan gizi pada ibunya ya. Ada maternal injury, ini di P00 sampai P00.5, ini berarti ada cedera ya, dimana kondisi maternal ibunya itu classifiable to S00 sampai S79. Jadi masing-masing sebetulnya ketika coder itu mencari di volume 3 dan diarahkan ke volume 1, di sini sudah disebutkan untuk memberikan note bagi coder untuk oh iya kondisi ibunya itu di kode S00 sampai S79 atau E40 sampai E64 berarti berpengaruh terhadap bayinya, otomatis ini adalah kode bagi bayinya atau newbornnya. Nah, oke, ini janin dan neonatus affected by surgical procedure on mother. Jadi kalau misalnya ibunya dilakukan tindakan pembedahan dan affected dan berpengaruh terhadap janin dan neonatusnya, berarti P00.6. Selanjutnya P00.7 ini affected by other medical procedure on mother and not elsewhere classified. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oh iya, semua materi juga bisa kamu cek di link ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.